Lihat jari telunjuk khusus membersihkan bagian ini, dan ibu jari atau jempol sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, seperti biasa, sebelum saya memulai videonya, saya ada satu quotes untuk teman-teman semuanya. Dengarkan baik-baik, oke? Jalanilah kehidupan di dunia ini tanpa membiarkan dunia hidup bersemayam di dalam dirimu. Karena perahu yang berada di atas air dapat berlayar dengan sempurna. Tetapi ketika air masuk di dalamnya, pasti perahu itu akan tenggelam. Jadi, nikmatilah sesukamu dunia ini. Mau kalian berzina, berjudi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Ingat, setiap sesuatu yang kalian lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di akhirat nanti. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah SWT. Jadi, jika kalian ingin melakukan perbuatan dosa, tolong pikir-pikir lagi deh. Oke? Jadi intinya itu, nikmatilah dunia ini tanpa harus menghancurkan atau merusak kehidupan akhiratmu. Understand? Baik, kembali lagi bersama saya, Haikal Galang Samudra. Baik teman-teman semuanya, di video sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian, syarat, rukun, sunnah, makruh, serta yang membatalkan wudhu. Maka di video kali ini kita akan membahas tentang tayamum. Bukan tayamum ya? Terus apa? Saya tahu. Ya, kita akan membahas tentang sambungan dari video sebelumnya, yaitu tentang tata cara berwudu. Jangan kemana-mana, tetap tonton ini saja. Jadi, yang harus dilakukan dalam wudu itu nggak banyak, hanya 4 saja. Yang pertama, fagsilu wujuhakum, membasuh muka. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, mengusap sebagian kepala. Dan yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Itu aja, udah kan? Tapi di video kali ini kita akan membahas tata cara wudhu beserta sunnah-sunnahnya. Ya, gak usah berlama-lama, kita langsung saja ke cara berwudhunya. Bim salabim, abrakadabra. Baik teman-teman semuanya, sekarang saya telah berada di Masjid Baitur Rahman, tempatnya di Desa Pematraman, dan lebih tepatnya lagi di Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Kumpe, Desa Pematraman, RT 03. Ngapain kita bahas itu? Gak usah lah ya, kita langsung saja ke tempat wudhunya. Come on. Sebelum memulai wudhu, kita harus memenuhi syarat-syarat wudhu. Yang pertama yaitu menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Seperti apa? Yang 7 kemarin ya, video sebelumnya. Di Madinah kami menggunakan air sumur, jadi aman digunakan untuk bersuci. Syarat kedua yaitu menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi air sampainya kepada kulit, seperti cat kuku dan tato. Lihat di tubuh saya nggak ada penghalang, jadi bisa aman digunakan untuk berwudu. Langsung saja kita mulai wudunya. Yang pertama yaitu mengucapkan basmalah disertai dengan niat. Masih ingat niat di video sebelumnya, yaitu
nawaitu wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhon lillahi ta'ala, atau nawaitu raf'al hadasi li istibati sholati fardhon lillahi ta'ala. Dan bisa juga menggunakan bahasa masing-masing, seperti aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala. Itu boleh ya teman-teman semuanya. Jadi kita langsung mulai. Niat menggunakan air jangan berlebihan, secukupnya saja. Karena apa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ingat itu baik-baik. Kita buka sedikit saja airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita membasuh kedua tangan atau membersihkan sela-sela jari. Dimulai dari yang kanan sesuai sunnah. Jika rasa sebelah kanan sudah bersih, selanjutnya yang sebelah kiri lagi. Oke, jika sudah bersih, saatnya kita makan. Canda ya teman-teman semuanya. Maksud saya itu saatnya kita berkumur-kumur. Setelah membasuh tangan, membersihkan sela-sela jari, itu berkumur-kumur. Caranya, ambil airnya, kemudian tutup kerannya agar tidak airnya boros. Berkumur-kumur ada dua cara. Yang pertama berkumur-kumur seperti yang saya lakukan tadi, dan yang kedua dengan cara memasukkan jari ke dalam mulut untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi. Contohnya, saya tutup. Ya, seperti itu. Dan bisa juga pada saat berkumur-kumur kita langsung berintinsak atau memasukkan air ke dalam hidung. Contohnya, saya langsung contohkannya. Ambil airnya terlebih dahulu, kemudian tutup kerannya, dan langsung saat berkumur-kumur langsung dihisap ke dalam hidung. Seperti itu. Tetapi jika kalian merasa kesulitan atau keberatan, tidak apa-apa, berkumur-kumur terlebih dahulu, kemudian istinsak, atau istinsak terlebih dahulu baru berkumur-kumur. Oke, jika sudah seperti itu, selanjutnya apa lagi? Iya, benar, membasuh wajah atau membasuh muka. Caranya, ambil airnya, kemudian tutup dan tumpahkan ke wajah kita. Lihat jari telunjuk khusus membersihkan bagian ini, dan ibu jari atau jempol sebelah sini. Dan jika kalian mempunyai jenggot, ini jenggotnya di sela-sela, oke, mendapatkan sunnahnya bagi yang punya. Ini lagi kita kurang, tuh sela-sela sama, dan 3 kali. Caranya sama seperti yang pertama dan kedua. Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu membasuh tangan. Ingat, membasuh tangan itu batanya sampai siku. Jadi caranya kita ambil airnya dulu, dan kita tumpahkan ke tangan ini. Nah, jika kurang tambah lagi. Lagi, sebenarnya 2 kali basuhan sudah cukup, tapi jika ingin lebih sempurna kita 3 kali basuhan. Ingat ya semuanya, dahulukan yang kanan. Jika sudah kanan, selanjutnya yang benar, kiri. Caranya sama, kita tumpahkan juga. Ini ambil lagi. Ini jangan lupa ditutup ya agar airnya tidak boros. Ambil lagi. Ingat teman-teman semuanya, 1 kali basuhan dalam wudhu itu cukup, 2 kali basuhan dalam wudhu itu boleh, 3 kali basuhan dalam wudhu itu sempurna, dan 4 kali basuhan dalam wudhu itu jangan, karena telah melebihi sunnah. Sunnahnya berapa? Ya, 3 kali. Selanjutnya sudah membasuh tangan, apa lagi? Ya, mengusap sebagian kepala. Ingat kepala ya. Ada orang-orang itu mengusapnya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, bahkan ada juga yang seperti ini kemudian dikedepankan lagi.
Itu semuanya boleh. Ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Kita ambilnya sedikit saja, menempercikan kesap ke belakang. Ambil lagi sedikit saja, ambil lagi, dan selesai. Jika mengusap sebagian kepala sudah, saatnya itu membersihkan telinga atau membasuh kedua telinga, baik itu bagian dalam maupun bagian luar. Caranya, lihat, ambil airnya sedikit saja, tumpahkan. Jari telunjuk berada di dalam dan ibu jari berada di luar. Caranya diputar seperti ini. Jadi ini tangan diputar seperti ini. Kita tentukan lagi, ambil gini, nah diputar. Nah, sama sebelah kiri juga begitu. Ya, jika sudah membersihkan telinga, tahap terakhir yaitu membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Caranya teman-teman semuanya, ambil airnya, tutup dan kita tumpahkan ke kaki kita. Kita ratakan, surat, ambil lagi. Ini ya teman-teman semuanya, batahnya itu mata kaki. Jadi kalau lebih basuhannya itu lebih baik, jangan sampai kurang. Oke. Lagi. Itu juga sebaliknya, sebelah kiri. Kita ambil airnya, kita tumpahkan. Tumpahan pertama berada di depan, tumpahan keduanya di belakang ini, di belakang, dan tumpahan ketiga itu untuk meratakan. Oke, mungkin teman-teman semuanya penasaran, ada yang bertanya-tanya, kenapa tidak langsung dicuci seperti ini? Itu boleh, tapi akan membuat airnya lebih cepat boros. Itu akan berlebihan dalam menggunakan air. Jelas? Oke, tahap selanjutnya yaitu membaca doa setelah wudhu. Caranya pertama menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat, kemudian membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari golongan orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku termasuk dari golongan orang-orang yang suci. Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dan jadikanlah aku termasuk dari hamba-hambamu yang soleh. Jadi itu doanya. Dan tahap yang terakhir yaitu jika wudhu kita ingin sempurna, maka kita harus mengerjakan sholat sunnah wudhu sebanyak 2 rakaat. Baiklah teman-teman semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Baik, itu tadi cara berwudhunya. Jadi sekarang jangan ada lagi kata-kata saya tidak tahu wudhu, saya tidak tahu cara wudhunya. Alah, bohong. Tinggal tonton video ini saja, udah deh selesai masalahnya. Benar gak? Iyalah. Kalian mau gak dapatkan pahala jariah? Gimana caranya? Mudah. Cukup sebarkan, share, bagikan video ini ke teman-teman, sahabat, keluarga, dan bahkan musuh kalian, agar channel ini dapat lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja kepada orang lain, kemudian orang itu mengamalkannya, maka walaupun orang yang menyampaikan tadi meninggal dunia, ia akan tetap mendapatkan pahala. Nah, mau nggak? Share sekarang juga, oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.